Giornata 37 memberikan kemenangan 2-0 kepada Juventus, luar biasa. Ya memang sebenarnya Udinese ini bukan klub yang udah apa ya, klub yang udah liburan pemikirannya. Karena udah nggak Betul. penting ada di Serie A, mau dia bertahan ataupun mau dia maju itu udah nggak kemana-mana. Sedangkan Juventus seperti itu juga every day is final ya. Udah kayak final Ya. terus ya. Jadi ini apa belum kelar-kelar juga sampai Giornata 37 ini nasibnya Juventus masih Hmm. belum kelar juga. Jangan skip video ini, terus tonton ini sampai habis karena gue bakal cerita seru tentang review pertandingan melawan Udinese bersama yang pakai kacamata dengan siapa? Oh, Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Gue Suryo Oke, Juventini dari pinggiran ya. Jakarta. belum beres, Tay. Ya, Om Suryo yang seperti biasa khas ya pembukanya openingnya ya ala-ala pejabat Indonesia. Oke, yang satu lagi yang Mayor Teddy, bukan? Oh, Silakan dengan siapa? halo teman-teman Sore Event ini saya Genta dari Sudi Marah. Oke, tapi lu bener Gen, gue sekilas gue ngeliat lu kayak Mayor Teddy, memang gue belum candain aja di grup. Ya, RT. Tapi nggak jambul doi kan? Doi Mayor jambul. Teddy lu. Coba netizen, bener gak Gen mirip Mayor Teddy? Coba di komen Perlu ya. bersyukur atau enggak tuh udah? Hah? Rezekinya semoga kayak Mayor Iya, Teddy lah. rezekinya aja, rezekinya aja, jangan hujatannya ya. Ya. Eh, Oke, kita langsung ke Juventus vs Udinese ya. Pertandingan ini Juventus seperti merajai, benar-benar diposisikan hmm, dia adalah sebuah tim yang memang ngotot mengincar kemenangan karena di momentum yang dibikin dengan serangan, dengan segala macam attempt, dengan segala shoot on goal itu semua unggul ya. Statistiknya mengatakan bahwa ball position 64%. Jadi di game ini ya. tidak diberikan kesempatan Udinese untuk apalagi di babak pertama hampir-hampir di babak pertama Udinese itu nggak punya peluang yang berarti. Di babak kedua Hmm, ada beberapa kali serangan, tapi sayangnya Juventus baru bisa golin di babak kedua. Nah, ya. dari berbagai macam serangan yang diciptakan, dari Chico yang mainnya sangat ngotot, memberikan banyak peluang, terus dari Nico Gonzalez juga, dari Yildiz juga, baru-baru kita 2-0 dari Nico Gonzalez dan dari Dusan Vlahovic ya favoritnya Genta kebetulan. Ya, jadi betul. menang 2-0 dan tapi sayangnya Roma ikut menang dan Lazio ikut menang. Jadi Ya. menang ini ngaruh memang masih tetap di peringkat 4 tapi belum selesai. Gitu netizen, teman-teman semua. Jadi kemenangan ini bukan gak ada artinya memang belum selesai aja. Coba kalau Romanya kalah atau Lazio-nya kalah, mungkin selesai. Tapi Internya yang Scudetto. Gak apa-apa bagus. Oke, menurut teman-teman gimana pertandingan kita menang 2-0 melawan Udinese? Ya tentu pertandingan yang penting, kemenangan yang penting, tapi ini belum selesai. Kita sampai benar-benar habis ngejar Giornata 38 kalau mau lolos ke UEFA Champions League. Mungkin dari Suryo dulu, gimana Sur? Tanggapan lu mengenai pertandingan tadi malam? Ya menjaga asa sih, menang sih senang pasti gitu. Dimana ya kita tahu lah Lazio juga menang, Roma juga menang. Cuman lebih buruk lagi kalau kita kalah gitu. Di sini gue biasa karena dengan kemenangan ini menjaga peluang untuk Champions kita memang sangat butuh itu sebenarnya nanti untuk kedepannya dari segi penghasilan dan segala macam, klub exposure dan segala macam. Karena kemenangan ini penting dan alhamdulillahnya ini kayak judul lagu gitu, syukuri apa yang ada gitu. Jadi Lagu kita siapa? dan tetap berjuang, ya. Nah, Lagu siapa emang itu? iya nggak enak loh Halte kalau lagu iklan ya halte kan. masih. Oke, terus. Masif, masif. Ya kan kita menang nih ya, disyukuri apa yang ada di samping daripada hasil klub lain yang juga menang gitu. Tapi ini jelas menjaga asa supaya kita tidak tergelincir dan setidaknya tetap berjuang para pemain bahwa ini belum berakhir loh. Walaupun kita menang, tapi kita harus ngelihat daripada tim lain juga menang. Ya tetap harus menang juga untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya. Ya senang gitu untuk menjaga Oke. asa gitu. Oke, Gak dapat itu kan dibungkiri. dan dampaknya seneng dan menjaga asa, tapi dari sisi pertandingannya apa yang lo bisa ingin sampaikan kepada para netizen yang akan nanti mau ikutan komen? Oke, kan biasa kita ngelihat Tudor 3-4-2-1 ya dengan Hmm. Prima Punta. Kemudian kemarin itu dalam tanda kutip
beralih ke Oh, 4-4-2 yang iya. sangat Inggris sekali kalau Jadi kita jadi tahu nggak gitu. kaku ya Tudor ya. Ya, nah di sini kita ngeliat dia nggak kaku sih kalau ngelihat dari sini 4-4-2 dengan pemain yang ada dia mencoba menyesuaikan dan pemikirannya dia juga nggak kaku-kaku amat akan satu formasi. Dia harus menempatkan right man at the right place gitu. Seperti Nah, siapa tuh yang bagus right juga man and sih right place? Pipo right man at the right Inzaghi. place. Nah, Oke, terus? bisa kata tadi bisa gitu. Tapi kalau ngelihat dari formasi tadi kan Costa di kanan, terus ya pas ya, kemudian Cambiaso di kiri, terus dua center back juga pas gitu, Kelly sama Vega. Terus ya dia dia inilah dia memanfaatkan atau memaksimalkan peran Locatelli untuk naik turun. Nah, di samping naik turun ada McKennie yang mengcover juga ya. Ini perubahan formasi yang bagus gitu, adaptif yang jelas coach ini adaptif, berarti ya suatu hasil yang positif juga gitu Bro Jeki. Oke, jadi yang lu lihat dari sisi pertandingannya adalah Tudor mampu mengadaptasi ya dari Ya. akomodasi pemain yang tinggal tersisa ya. Karena di preview hitung-hitungan gua mungkin Cambiaso nggak main, oh, si Alberto Costa nggak main, terus siapa lagi yang nggak main. Jadi banyak yang nggak main, tapi ternyata wah beberapa pemain penting nggak ikut main. Akhirnya Cambiaso, Costa main, jadi tertolong. Dan Ruhi yang gua tadinya prediksi main malah nggak main sama sekali. Gitu. Tapi tadi ya bahwa Tudor adaptif untuk melihat pertandingan ini juga butuh mengganti formasi melihat beberapa pemain penting nggak bisa hadir, nggak bisa main gitu. Oke, Betul, thank you betul. dari Suryo. Oke, Gen, lu gimana melihat pertandingan ya Juventus melawan Udinese? Oh, sangat gagah sekali. Kenapa gagahnya? Pertama, statistiknya 64% ball position, total shootnya ada 24, cuman sayangnya shoot on goalnya Ya, cuma 7, jadi begitu dahsyatnya serangannya dari mana-mana. Jadi menurut lu betul. seperti apa pertandingan kemarin? Ya, terima kasih Bro Jeki. Nambahin aja sih dari Bung Suryo tadi udah cukup lengkap dan juga setuju. Menyambung dari Bung Suryo bilang kalau ya kita harus mensyukuri apa adanya gitu. Dan sebenarnya gue tidak mau mengubah statement gue bahwa sebenarnya gue cukup senang untuk Juve itu tanda kutip ya sebenarnya gagal gitu dengan Champions League karena biar dia berbenah dan membangun kekuatan dari Europa League. Tapi kalau mengutip ucapan Bung Syoro tadi syukuri apa adanya ya kita harus bersyukur bahwa ya tetap ada positifnya juga ketika kita main Liga Champions. Jadi ya karena ketika posisi kita sekarang posisi 4 dan terdepan dibanding Lazio dan Roma untuk meraih tiket ke UEFA Champions League, kita harus mendalami peluang itu. Dan kalau gue lihat memang secara apa ya, secara permainan tadi malam bener Bro Jeki bilang kita bisa dibilang mengurung dari segala lini dan Bro Jeki juga tadi udah bilang di awal bahwa kita melawan Udinese yang memang sekarang tanda kutip sudah tidak ada peluang sama sekali bergerak ke atas ke bawah. Jadi kita melihat Juve yang sedang seperti latihan gitu ya, mendikte permainan walaupun shoot on goal tadi 7 tapi dari menit awal pun kita udah melihat bahwa tidak ada peluang Udinese menang di pertandingan semalam. Kalau gue dari permainan udah pasti kalau nggak Juve seri ya Juve menang gitu. Beda dengan mungkin match-match lain lah yang lawannya kelihatan masih sangat otot. Bahkan mungkin gue bisa menyimpulkan match Hmm. semalam itu jauh lebih mudah dibanding kita nanti menghadapi Venezia yang notabene adalah tim degradasi gitu karena dia memerlukan kemenangan nanti di match akhir. Nah Iya. kalau match semalam gue rasa sih memang dari 10 menit awal gue udah lihat bahwa Juve sih akan megang lah gitu. Iya, 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 iya. Ya, jadi lo melihat Hmm, bahwa memang karena Udinese-nya kebetulan bukan tim yang sedang mengejar sesuatu, jadi ya menjadi sebuah kemudahan ya untuk bisa menang ya, kurang lebih begitu. Ya gitu. Tapi kalau melihat hasil pertandingan lain kayak yang ada di bawah kita, gue sih cukup terkejut Inter nggak bisa menang lawan Lazio ya. Maksudnya itu kan di hmm, kandang Inter juga, situasinya mengejar Scudetto malas draw. ya ya Kalau ya Roma Milan memang gue yakin kayaknya Roma memang yang menang. ya Jadi ya ya. jadi peluangnya akhirnya menjadi ketat ketika ada Roma dan Lazio siap menggeser Juventus di giornata terakhir sih. Itu aja Betul. sih. Jadi memang ini salah satu musim yang ngejar posisi 4 tapi udah kayak berasa final sampai akhir banget. Kayak Ya, zaman ya. Pirlo dulu, zaman Pirlo ini, zaman Bedanya zaman Pirlo kita udah ada tabungan piala kan. Nah ya ini
kalau sampai nggak dapat 4 besar sih ya misalnya gitu ya. Ya Harus lah. bisa juga. Peluang untuk nggak 4 besar bisa karena kan tadi Venezia-nya mau Iya, mengubah nasib juga. Ada ngotot. peluang juga. Gitu. Oke, kita bergeser masih tentang pertandingan yang sama. Kita bergeser ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya ini adalah mengenai profil pemain yang bermain di dua pertandingan ini bermain dari awal, yaitu Hmm. Alberto Costa. Ya, dia pemuda 21 tahun dari klub ya Portugal, nggak terlalu terkenal. Hmm. Dari era Motas jarang banget main, malah hampir-hampir nggak pernah kayaknya. Sekali deh Betul. menit-menit akhir. Nah di era Tudor ini ya karena ada kebutuhan aja yang cedera juga, Alberto Costa akhirnya Ya. di dua game yang penting Lazio dan Udinese ini akhirnya main. Banyak yang skeptis dengan pemain ini ya, maksudnya ya mungkin nggak tahu dah, lu juga nggak skeptis juga nggak? Apa Ya, lu ya. juga ikut B melabelkan aja bahwa lah. pemain ini juga Pokemon gitu kan kalau kata teman kita. Jadi banyak yang skeptis tentang permainan ini. Tapi beberapa jurnalis atau beberapa media sudah mulai mengangkat apakah Alberto Costa punya potensi gitu. Pertanyaannya gitu. Karena dua game ini memang belum cukup kalau buat gua untuk mengatakan Ya. ini orang bisa kita label bahwa ini pemain sangat potensial, bagus segala macam. Tapi tanda-tandanya apakah bisa dilihat nggak sih kalau dari lu Suryo atau dari Genta? Apakah ini hanya uh, semangat sementara ataukah punya tanda-tanda ini akan bagus? Kalau misalkan ini hanya sementara, apa alasan lu? Jadi ada dua pertanyaan gue ya mengenai Alberto Costa ini. Apakah punya tanda-tanda sebagai main potensial? Ataukah kedua, kalau dia hanya cuma sesaat aja, kenapa dia bisa lu katakan ini hanya sesaat aja gitu loh bagusnya. Oke, tadi kan Suryo duluan, sekarang Genta duluan. Mayor Teddy, silakan. Siap, Bapak. Oke, permain potensial. Kalau ngomongin potensial sih ada lah potensial karena ya dia bisa dimainkan di tim walaupun ibaratnya sekrisis-krisis Juventus kalau akhirnya ada pemain dimainkan berarti di sana ada potensi lah gitu. Cuman potensi itu berada di level world class atau ibaratnya pemain oke itu kan kita perlu klasifikasi juga. Nah, kalau Do ini Costa memang kalau benar Bung Jeki bilang bahwa baru 2 match kita belum bisa menilai, kayaknya emang iya kita belum bisa menilai secara keseluruhan. Tapi kalau ngomongin potensi ya pasti ada lah karena ya bukti dia dipercaya gitu di 2 match terakhir walaupun situasinya adalah darurat. Dan yang kedua tadi pertanyaannya ke depannya ya berarti ya. Enggak, kalau lo Uh, melihatnya sebagai potensi ya potensi. Yang kedua pilihan. ya, Apakah lo lihat potensi atau biasa aja nih sementara doang? ya. Kalau untuk kedepannya memang gue lihat gini. Sekarang kita harus sadar juga bahwa Juventus itu kan peringkat 4 gitu. Hmm. Peringkat 4 otomatis pemain yang ada sekarang kalau secara general kita bisa dibilang jadi kualitas pemain peringkat 4 gitu. Walaupun ada 1 atau mungkin 7 nama yang sebenarnya nggak layak lah untuk berada di peringkat 4 gitu. Iya. Secara klub. Tapi mungkin nama-nama yang lain adalah nama-nama pemain yang cocok untuk klub di peringkat 4. Nah, mungkin sejauh ini Alberto Costa klub dengan Juve bisa ke depannya kalau memang Juve-nya hanya jalan di tempat ke depannya gitu. Tapi kalau Juve ke depannya nggak jalan di tempat, misalnya dapat Champions League, kita mengincar perempat final, semifinal Champions League gitu. Gua rasa itu masih akan berat buat Alberto Costa untuk mengejar gitu, untuk menjadi pemain andalan. Jadi belum bisa kita pastikan lah gitu. Tapi kalau untuk sekarang posisi Juventus peringkat 4, Alberto Costa tuh termasuk yang menurut gue fit untuk Juve, untuk peringkat Juve sekarang gitu. Oke, jadi lu membacanya adalah karena Juventus bukan lagi di top kondisi, pemain seperti ini menjadi cocok. Yes, Gitu gue melihat kan. sekarang seperti itu. Gitu. Jadi kalau kita lagi nanti ada di top kondisi, pemain ini cadangan terus. Itu ada waktu tuh. Memang kita lihat nih, apalagi kalau misalnya pelatihnya baru kan, kita lihat nih bisa juga kayak gitu. Tapi juga kalau misalnya Conte dia bisa mainin Chiellini, sampai akhirnya Chiellini dapat tempat di Euro 2012 gitu karena Conte. Nah itu kan suatu hal yang beda tuh. Kita lihat aja nanti. Conte itu memang ajaib juga ya. Kalau misalkan suatu saat pelatih kita Conte itu kan suka dengan pemain-pemain yang asing-asing namanya di kita ya kan. Ada Zenoni dulu, Zenoni. Ada pemain yang pernah di Atlanta tuh siapa yang tinggi tuh lupa gue. Pokoknya ini pemain aneh banget nih cuma tinggi doang. Ya orang striker kita aja dulu kan ini cuma menang tinggi gede aja tuh si El Lorente. Oh iya. Iya kan?
kita Ya. nggak terlalu ngeh lah mas striker itu. Tapi ya Hmm. Conte emang Peluso maksud lo? Peluso, iya bener Peluso. Ah, Federico Peluso. Iya Peluso iya, kan. Kalau dipikir-pikir iya, kan iya. era Conte banyak nama-nama asing gitu, nama-nama yang ajaib-ajaib lah katanya kan. Tapi kalau buat cadangan-cadangan buat penggantian-penggantian selalu dipakai Peluso, ya kan? Yang kayak gitu tuh. Oke, itu dari Genta. Genta melihat positioningnya memang pas karena posisinya si Costa kalau di Juve yang lagi kayak gini nih ya pas-pas aja pasti kepake gitu Genta ngelihatnya. Nah kalau Suryo sendiri melihat Alberto Costa gimana nih setelah melewati 2 pertandingan ini? Gua ngenilainya ciamik. Iya kenapa ya bisa dibilang Ciamik? Iya, karena gini loh, maksudnya lu nggak pernah dipandang di eranya Mota, terus sekalinya di kesempatan, ya walaupun baru 2 pertandingan gitu ya, mainnya oke gitu di formasi 4-4-2, kemudian selanjutnya, kemudian kemarinnya formasinya beda lagi, lo bisa oke juga gitu secara statistik, why not gitu, ini calon potensial sih sebenarnya, potensial eh, bukan world class tapi potensial good player gitu atau potensial become a great player gitu mengingat umurnya juga masih 21 dari klub antah berantah di Portugal ya sorry bukan yang ngerendahin klubnya bukan tapi Hmm. dia bisa menjaga keseimbangan antara si Nico Gonzalez itu perlu di cover sama dia sama nggak perlu di cover sama dia gitu. Kan kalau kita ngelihat pada saat Conceição juga bergerak, dia juga ngerti gitu maksudnya. Kapan sih ini midfield ini butuh backup dan kapan midfield ini nggak butuh backup atau lu balik ke zona lu gitu loh di sebelah kanan misalnya. Terus kapan ini center back itu ada potensi buat maju dan lu bertahan di posisi lu buat ngecover gitu. Seandainya nanti tiba-tiba ada pemain lawan overlap gitu. Jadi ini pemain balik lagi ke wacana gue yang pertama adaptif tipenya kayak Tudor juga pelatihnya adaptif. Mungkin Conte ya kalau kita tadi ngelihat sekilas ya Peluso gitu kan sebagai backup ini juga oke juga gitu sebagai backup karena kan kita ngadepin 5 lagi kalau misalnya nanti lolos ke Champions League gitu ya amin. Hmm. Pertandingannya ketat banget rapat banget dan itu kelihatan kok kalau tadi Boleh. misalnya kita bahas sedikit Inter gitu siapa yang nyangka Inter bisa diseriin sama Lazio gitu kan ini kan karena dia kemarin habis dalam tanda kutip ngototan sama Barcelona di Champions League, mungkin juga ada faktor kelelahan. Terus ya ini backup-backup seperti ini yang kita perlukan pada saat nanti kita akan melaju ke zona yang berbeda atau zona yang ketat gitu. Nah ini setidaknya butuh-butuh pemain-pemain versatil yang adaptif gitu, pemain-pemain multi role lah yang inget gak zaman dulu gitu kan ada pemain yang ya mirip kayak Peluso itu cuman gue lupa namanya Ya ada juga di banyak Juventus main Juve kayak dua Banyak orang sih. aja main Juve. iya Ya iya ntar iya iya dipikirin tapi lagi ya lah. pemain Tapi pemain memang pemain kayak ini loh, Hmm. si Costa ini sih menurut gue pemain yang nggak akan dijual karena memang gue yakin nggak ada yang nawar. Jadi pasti dia akan ke bawah sih ke pelatih yang baru gitu. Tinggal dia bisa show up apa enggak. Kalau gue lihat sih gitu sih. Ya iya kalau saat ini maksudnya nggak kan mungkin ada yang nawar sih. Pemain Iya, jarang iya. main, enggak baru 2 kali belum main. belum Mau siapa yang Hmm. menawar? belum Tapi kalau belum belum Dilon belum menurut lu gimana? Lebih baik Dilon apa jangan jadi sayang backup? sayang mendingan backup Ya, Kalau kalau lu gue Git? menurut juga gue ya setuju. Karena gue nggak lihat potensi dia bakal di loan sih. Ada yang mau ngelon sih kalau gue, gitu. Jadi kayaknya dia bakal jadi backup, tapi mungkin berguna gitu. berguna Oke. berguna ini berguna banget gitu karena lu butuh pemain yang ya level 80 70 gitu buat ngejaga Skillnya, kes gitu ngejaga keseimbangan tim ini bener perlu banget sebenarnya gitu gue setuju, gue setuju. Ya, nanti kita kalau lihat aja kalau uh, peluang backup sih Alberto jangan Costa. terlalu sayang di loan karena kita nggak tahu kan maksudnya kapan ini bisa menyelamatkan Juve tetap di posisi 4 gitu kan. Entah dia melakukan tackling dengan baik atau dia ngegolin malah Ya, jadi kemarin dia tetap ngeblok ngeblok bagus nih. Ngeblok salah satu nah shoot ya pemain kan? Udinese. Iya Hmm. yang ya sorry yang gue maksud ini yang ngeblok pemain ini gitu. Kalau kemarin ngeblok terus cakep gitu. Wah, ini
oke juga gitu sebagai backup. Sayang kalau di loan. Oke, thank you Suryo. Gua batasi aja dulu sampai sini ya, karena ada dua hal lagi yang pengen gue sampaikan. Dan gue juga pengen ngomong juga tentang Alberto Costa. Kalau Alberto Costa mau mendalami lagi, dia ini punya speed cukup lumayan gitu. Jadi kalau ini mau digali sama dia speednya, ya kecepatannya bisa di apa namanya, bisa diperbaiki atau bisa ditingkatkan. Dia tuh kayak back sayapnya Bayern Munchen yang speednya tinggi tuh. Siapa ya? Back kanan lupa gue. Pokoknya yang orang orang hitam juga tuh. Nah, jadi Davis. Davis ya Davis. Jadi kalau dia bisa bisa ke arah sana speednya, itu kan speednya kenceng banget tuh Davis tuh. Iya, Jadi iya. dia mungkin model-model back sayap yang atau pemain wing yang mengandalkan speed gitu loh Hmm. di usianya dia seperti ini. Karena speednya gue ngerasa ada potensi gue ngeliatnya di sana ada kecepatan. Ketika lu fokusnya sama kecepatan, mungkin Evra muda juga kan dia potensinya kan di speed juga. Evra muda ya, Ya, bukan ya. Evra era Juventus umur 30-an. Hmm. Nah, jadi dia back-back yang mengandalkan speed gitu loh untuk bisa apa namanya membawa carrier bola atau dia bisa mengcover area sayap serangan dari lawan karena speednya lebih kenceng. Jadi gue pikir itu ada satu potensi dari dia speed. Jadi speed itu memang sangat berguna kan. Pemain sayap kan kalau era-era dulu kita aja main bola pasti kan dipilihnya yang larinya kenceng kan. Iya, iya. Iya kan? Nah, emang Ya, potensi orang yang punya speed-speed tinggi emang harus ada di sisi lapangan gitu. Jadi gue pikir uh, Alberto Costa ada kelebihan di sana. Tapi kalau untuk kelebihan-kelebihan yang lain, misalkan sampai ke arah kayak Cambiaso yang bisa bermain one two, gue belum lihat. Sampai kayak Cambiaso, kita barometernya Cambiaso lah ya. Cambiaso bisa main invert, tiba-tiba dia bisa ngesut, masih belum kelihatan. Jadi masih banyak, masih jauh lah spare kualitasnya. Tapi kalau untuk speed-speed aja, untuk beradu kecepatan, mengcover area, Alberto Costa cukup bisa gue lihat ada potensi di area speednya sih. Gitu. Oke, kita sudahi dulu tentang Alberto Costa. Kita akan lihat nasibnya di beberapa bulan lagi. Kalau nanti musim musim awal musim baru kembali, kita bisa tahu lah nasibnya. Oke, ini mengenai golnya nih. Apa yang bisa kita ambil dari gol ini? Gol ini memang agak telat ya. Ada di babak kedua di menit sekitar 50-an kalau nggak salah. 60-an awal. 60-an ya. Ya, jadi Hmm. uh, tidak terlalu di awal tapi juga tidak terlalu di akhir ya, hampir-hampir ke tengah menit, terus juga dibalas lagi di hampir-hampir menit akhir di Dusan, ditambah lagi maksudnya. Nah, jadi menurut Suryo nih, apa yang bisa lo Hmm. tangkap dari gol-gol ini? Apa yang bisa lo lihat, skema apa? Ya silakan Suryo tentang dua gol dari Juventus ini. Iya, keinginan untuk menang itu karena kan dari gol pertama kita ngelihat ngototnya Conceição gitu. Mungkin yang hampir kena tiang juga Conceição ngotot. Terus pemain-pemain kita Kolomwani juga awal-awal ngotot gitu. Wah, dengan jumlah shoot yang 27 ya tadi ya, 24. 24. 20, 24 walaupun hanya yang 7 yang shot on goal gitu. Tapi setidaknya ini ngotot kan, gol pertama itu kan ngotot semua itu. Udah jatuh ya kan, direbut Hmm. lagi, terus sabar dulu si siapa, si Yildiz untuk mengumpan ke Nico, dan kebetulan Nico dengan skill yang luar biasa, fantastiko, emosional yang sangat meledak membuat gol ya kan. Hmm. Akhirnya satu ya kan. Tuh, Nico Gonzalez ke sudut kanan gawang dari sisi siapa, si kipernya Udinese. Se- Kalau bisa dibilang banyak-banyak doa sih kemarin kiper dunia Udinese, sebenarnya udah banyak serangan begitu, sebenarnya tinggal tunggu waktu ya kan. Dan Oke, itu kalau gol kejadian keduanya gimana? Gol keduanya? gol kedua kan ini juga kan dari di sini satu lagi Kenan Yildiz ya kan, memberikan peran yang sangat berarti. Dia dengan PD ya kan, dengan PD ngedribbling, terus ngelihat timingnya, oh ternyata Dusan ada kesempatan, dia kasih, nggak apa ya, sekali lagi dia nggak egois ya, nggak maruk kalau istilahnya orang ya. Dia ngeliat Dusan ada kesempatan, dan skill yang sangat luar biasa di tendangan, dengan sedikit saja power dan langsung bisa innalillahi kipernya Udinese ya kan. Innalillahi. Langsung gol, terjadi gol kedua gitu. Jadi ya memang ini eagerness to apa winning, atau apa, keinginan untuk menang dari awal sudah tercipta. Dan Ya, kebetulan gue setuju, memang gue setuju. Udinese-nya juga ya, ya gue ngapain lagi gitu dalam tanda kutip, mau menang ya udahlah ya kan, mau kalah
ya udahlah gitu. Gitu Bro Jeki. Oke. Ya, jadi ada niat untuk menang, ada berusaha banget ya kata lu tadi seperti ada konsesau dan segala macamnya ya. Nah, Mm. kalau gue pribadi juga ikut menkomentarin ini, gue melihat gol pertama itu sebenarnya bukan peran Yildiz, peran Nico Gonzalez. Dia menabrak pemain itu ternyata nggak pelanggaran, bolanya kebetulan di Yildiz, Yildiz cepat. Jadi Nico ini Dia punya cari peran, posisi langsung pokoknya ya. ya punya peran yang sangat penting di gol pertama. Gol kedua ini Yildiz yang punya peran paling gede selain Dusan ya. Dia itu bawa bolanya diagonal, diagonal itu menyilang Ya, gitu buka untuk ruang. menarik iya untuk menarik pemain untuk buka ruang jadi sehingga Dusan kosong. Nah, itu cerdasnya Yildiz. Kalau bukan pemain cerdas, dia larinya lurus. Betul. Jadi dia diagonal gitu. Ilmunya dia tuh diterapkan di lapangan itu tuh. Oke, kalau Genta gimana tentang gol ini? Udah tadi setuju gue yang gol Yildiz, kalau bukan Yildiz itu nggak akan ada gol Dusan. Itu bener-bener apa ya, kalau kayak gol pertama Niko tuh mungkin masih ada bisa satu dua orang tiga orang pemain yang bisa membantu Niko menghasilkan gol itulah secara proses gitu. Gol juga kalau kalau gol Nikonya sih emang udah gol Niko banget lah, itu kan tuh sudutnya dia lah, cakep lah. Nah kalau gol Dusan ini nih, ini memang kalau nggak Yildiz soloran gitu sih kayaknya nggak akan terjadi gitu. Dan apalagi orang yang ada di kirinya itu Dusan gitu. Orang yang menurut gue agak kikuk ya. Kalau misalnya Yildiz salah gerakan sedikit kemarin, gue yakin Dusan nggak akan bisa tuh untuk kayak memanfaatkan peluang itu. Dia benar-benar harus disuapin gitu. Kayak gol kemarin itu kalau sampai nggak gol sih ya gue nggak ngerti lagi, karena itu emang udah disajikan makanannya buat Dusan menikmati sih Hmm. gitu. Itu benar-benar Yildiz top banget lah kemarin. Gua benar-benar apa ya, berharap dia ke depannya jadi icon lah buat Juve gitu, karena emang gue belum lihat dari beberapa musim terakhir yang bisa pemecah kebuntuan kayak dia tuh selain Chiesa tuh ya lanjutannya dia gitu. Kalau sampai dia dilepas juga sih ya gue nggak tahu dah Ya, gitu. ya, ya, ya. Kan masih ada Hmm. ini, masih ada siapa ya? Siapa lagi ya? Iya bener. Gak ada ya. Dulu masih ada Dybala ya. Ya dulu masih ada Sebenarnya Dybala ada ya. Konsesau bisa sebenarnya. Ya kan selesai Tapi nggak jadi perpanjang. Conceição apa ya, Agak dia maruk kah? full skill, ya full skill dia. Tapi kalau Yildiz ini ya kayak Chiesa sih menurut gue, dia bisa buka ruang yang mancing gitu. Iya, iya. Hmm, Oke, oke. Ya, Dia jadi full skill ini imut-imut. Ya. Yildiz ya hampir kita komentari sama punya peran yang gede terutama di gol kedua ya. Gol kedua itu ya golnya Yildiz banget. Jadi ya itu tadi ya bisa banget. pembeda. Kok golnya Yildiz apa? Gurusan banget. Golnya Busan banget. Dusan maksud gua golnya itu karena Yildiz banget gitu. Karena Yildiz punya peran Ya, besar dan Dusan juga lebih tenang golinnya. Biasanya Dusan itu suka nggak tenang sebenarnya. Dia tuh betul. kayak ya kayak apa ya kayak lagi suruh ngerjain PR besok suruh kumpulin tuh nggak tenang kan. Iya iya iya, Tenang gue setuju aja gue setuju. sebenarnya tenang aja gitu loh. Striker makin tenang makin makin gampang golin. Kayak Iya kan Ronaldo shooting dia bagus Ronaldo sebenarnya. botak kenapa bisa di apa Tenang. puji-puji. Itu tenang aja. Kalau dilihat-lihat Ronaldo botak nggak kayak CR7 loh kalau golin. Kalau CR7 kan golnya power-power kan dubang, Ya, jedang. Kalau Ronaldo botak kan yang di Real Madrid yang di ditaruh-taruh Inter semua ya. masih tahu-taruh aja tenang. Kayak Messi. Tenang, tenang aja depan gawang. Saking tenangnya sampai Mungkin kayak nggak ngapa-ngapain golin aja gitu. mungkin agak adem kali palanya habis potong rambut ya kan. Jadi agak tenang gitu. Ya, Iya, iya, ya, iya. kayak bisa di Ronaldo botak tuh dia kalau misalnya dia nggak pede digocek sama dia kipernya. Ya, tapi hampir bentuk shootnya itu nggak selalu harus power ya. Bener-bener. Ya Maksud udah gue ketika taruh dia nggak pojok pede kanan, pojok digocek sama kiri. dia pasti gol juga. Dia punya speed kan. Jadi ibaratnya dia punya banyak opsi gitu loh. Ya, jadi ya itu striker Kesannya sebenarnya nggak pengen nyobek jala banget banget gitu ya. striker Inzaghi juga gitu tuh. kalau dapat bola depan gawang tenang aja gitu. Jadi bisa ngukur nih mau ditaruh di mana bolanya, nggak usah buru-buru banget terus tendang. Ya Hmm. kecuali memang first time-nya itu enak posisinya tinggal nyeplos doang gitu. Oke, kita terakhir tentang rating pemain rata-rata semua ratingnya hijau ya. Yang jelek cuma Kolomani. Ya mungkin nih karena ada peluang di babak pertama yang udah pada depan sama kiper Betul, nggak gol. betul. Ya. Hampir semuanya bagus, perfecto kalau untuk Yildiz nilainya 9 di rating pemain yang lain gitu. Nah,
semuanya hampir-hampir bagus nih. Mana yang paling rendah dari yang terbagus dari yang paling bagus kalau menurut teman-teman, dan kalau yang paling oke kayaknya Yildiz kita sepakat ya kayaknya ya. Nggak perlu lagi Setuju. dibicarakan. Mungkin kita mencarinya adalah siapa yang rendah dari yang paling bagus di luar kalau Mane. Nah kalau dari tadi udah Suryo dulu ya. Tadi pas gol Suryo dulu berarti Genta dulu. eh McKennie menurut gue standar sih. Eston. Iya. Kayak Weston. kecapean Jadi sih. ya dia nggak eksklusif banget lah gitu. Ya dia di babak pertama gue liat cukup mobile gitu kan. Tapi ya gagal membuat rekannya mencetak gol aja sih gue liat gitu. Tapi memang mobile lah. Ya bener lo bilang sih, nggak ada yang jelek kecuali Kolo gitu. Tapi kalau yang agak rendah mungkin menurut gue McKennie mestinya sih bisa lebih bagus lagi lah gitu. Standar aja dia. Oke, kalau Kelly menurut lu gimana? Ya Kelly kemarin buat ukuran Kelly lumayan. Lebih lumayan karena Udinese-nya nggak punya daya yang gempur banget sih gitu. Hmm. Nah, gua ya ntar lihat deh minggu depan nih lawan Venezia nih. Ini deg-degan sebenarnya Kelly Udah ada ini. Savona sih. Savona. Oke. Ya udah. Ya Gatti kalau juga mungkin udah bisa ya. kelihatannya sih. Ya gue sih berharap ada Savona ganti sama si apa Veiga. Kalau mau main Hmm, 3 back. Tapi sih betul kayaknya betul. Kelly sih tuh dibanding Savona. Nggak tahu deh. Eh, Oke, kalau dari Suryo gimana tentang rating? Ya buat awal-awal itu Cambiaso tuh bagus sih sebenarnya. Cuman ya. itu dia loh apa? Eh, Lu inget gak ketika Cambiaso itu dipres banget waktu lawan Napoli. Nah ini kelihatan nih di sisi stamina di 60 ke atas kayak udah nggak ada Hmm, bangannya Cambiaso. Padahal sebenarnya potensinya kan bagus. Dia satu line sama Conceição, terus kemudian dia bisa ngedukung kalau misalnya dia ini ya dalam tanda kutip ya pemain bagus juga harus ini ya menjaga stamina supaya tetap grafiknya tuh bagus gitu, cakep gitu karena dia punya skill kan luar biasa gitu kalau menurut gua. hmm. Ini yang menjadi perhatian tuh sayang gitu lo punya potensi jadi world class cuman kok 60 ke atas jadi kayak lu nggak ada gitu. Kalau McKennie memang ya bukannya mengecilkan, tapi ya memang tugasnya dia adalah mengcover sana sini gitu bersama Locatelli. Cuma kalau Cambiaso depan lu tuh ini gitu, apa namanya bagus ya kan konsesal, dukung-dukung ya kan kemajuan ya kan. Nah ini terlalu asik buat maju pas nanti nguras tenaga banget buat maju, tapi untungnya lawannya Udinese. Ya, ya. Kalau Gue sepakat lawannya nih. macam macam Napoli yang kemarin masih ada Osimhen-nya, itu kepres dia. Kelihatan udah lu gak bisa gitu ngangkat kaki lu lagi buat balik ke belakang, maju lagi ke depan, ngedukung apa sprint-sprintan midfield yang lain gitu. Itu kelihatan sayang banget gitu. Ini perlu dijaga kan biasa terutama sektor fisiknya gitu Bro Jeki. Ya, Oke. jadi kan mungkin gue nambahin dikit. Emang maksudnya match kemarin tuh dipakai atau diambil buat sama Cambiaso buat nunjukin karena dia musim ini kan sering cedera gitu kan. Misalnya match kemarin tuh dipakai sama dia untuk benar-benar peak performance yang Hmm. bagus lah. Karena Hmm. semua pemain main bagus tanda kutip kemarin gitu kan. Jadi Hmm. dia harus Hmm. lebih gila lagi mestinya gitu kan. Karena Iya, iya, iya. kebetulan kan lawannya Udinese ya kan. Ya itu Kalau karena lawan Indonesia. kalau kemarin lawan yang lain, gue nggak tahu deh ya kan. Karena Hmm, kelihatan kok di 60 ke atas tuh, ini ya, ini sorry ya, maaf ya, apa namanya Cambiaso kemana gitu. Kalau bisa kita bisa 3 gol atau 4 gol gitu kan, itu lebih asik lagi sebenarnya kalau menurut gue Bro Jeki. Iya, iya, iya. Ya memang Udinese-nya juga bertahan masalahnya. hmm, Ya kalau bertahan kan sulit lah untuk mencari gol sebanyak mungkin ya. Karena Udinese-nya juga ya lu bisa lihat lah statistiknya kan 64%, 30% itu kan berarti menandakan ya Udinese juga mainnya ya sangat low block, sangat ngerumpul gitu loh. Jadi ya akan sulit memang untuk bisa hmm. 5-0 dengan kecuali kualitas kita kualitas kayak Barca gitu yang bisa main one two atau PSG ya mungkin beda cerita ya kan Juventus kan situasinya situasi selalu proses lah bahasa. Jadi gue rasa sulit lah untuk low block itu kita bisa gol banyak sih. Ya Weston juga menurut gue menjadi perhatian tidak terlalu oke karena yang attempt untuk mendapatkan serangan memang melakukan shoot on goal atau shoot itu kebanyakan memang pen sayapnya ya, Nico dan Conceição. Ya,
dan Weston kurang memberikan attempt itu. Gua rasa Locatelli memang tidak ditugaskan banget untuk memberikan attempt ya karena dia menjaga zonanya dia. Oke, tadi Genta sama Suryo udah panjang kita ngebahas reviewnya ya, semuanya mudah-mudahan bisa kita cover ya. Apa yang mungkin masih kurang, mungkin netizen bisa tambahin di kolom komentar, silakan. Jangan malu-malu dan segan-segan. Nah, terus oh iya, pakai jersey baru menurut kalian gimana? Bagus nggak? Bagus. Bagus ya. Cuman yang sekarang nantinya kan nggak ada logo Kopanya. Ya mengurangi Iya. kekerenan Estetika. Oke. estetikanya mengurangi. Oke, ya teman-teman kalau mau ikutan ngobrol atau mau daily-nya bersama kita karena kita bahas di grup WA kita tentang Juventus all day, all time, all night ya. Jadi kalian bisa join di membership ya, jangan malu-malu, join aja langsung cari fitur Wah, gabung. Kalau kalian tuh. pakai iPhone, pakai yang via desktop YouTube-nya, lu join di sana, nanti ketemu sama kita dan kita ngobrol banyak tentang Juve. Itu aja ya, thank you Seru sekali lagi ya banget. Suryo ya. Seru Thank banget di you. grup WA-nya. Bro Jeki, Seru Bro banget. Suryo. Yoi. Thank you sekali lagi Genta ya. Thank you. Oke, kalau gitu Vino Alavine. Forza Forza Juve. Juve.